Anda kembali di Dialog Nusantara Petang. Pemirsa, kita masih bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Hongaria, Bapak Dimas Wahab. Pak Dimas. Ya. Iya, Pak Dimas, tadi kan kita sudah membicarakan mengenai bagaimana kemeriahan, kemudian juga ada beberapa kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Hongaria. Ini apa saja kerjasama yang dilakukan? Oke, jadi yang serius atau yang sedang-sedang aja? Semuanya deh, Pak. Boleh. Soalnya ya, yang sedang-sedang dulu ya. Jadi yang sedang itu adalah dalam rangka 65 tahun hubungan Indonesia dan Hongaria ini. Perdana Menteri Hongaria telah berkirim surat ke Indonesia mengucapkan selamat ya untuk 65 tahun itu. Satu itu. Kedua, kita juga ya KBRI itu mengadakan semacam joint exhibition ya untuk lukisan, exhibition lukisan. Jadi kita nih mengirim 4 pelukis dari Hongaria, Budapest ke Indonesia untuk melukis pemandangan dan apa saja yang mereka mau lukis dari Indonesia, dan kita mengundang 8 ya. Mendatangkan 8 pelukis Indonesia ke sini ya. Jadi kita datangkan dan mereka melukis objek-objek di Hongaria. Jadi tadinya kita bermaksud di bulan Juni ya. Juni kemarin itu semua lukisan ini kita pamerkan di Indonesia dan juga di Budapest. Tapi karena pandemi ini ya jadi kita tunda, walaupun lukisan itu semua udah siap. Jadi bayangkan ada berapa lukisan? 55 lukisan yang dilukis oleh pelukis-pelukis Hongaria dan pelukis Indonesia. Aduh, jadi pelukis sayang Hongaria sekali ini ya, Pak. Iya, sayang sekali banyak banget dan lukisannya juga bagus-bagus. Dan saya mengharapkan sebetulnya ini bisa berkelanjutan. Jadi habis lukisan mungkin nanti patung, mungkin apa gitu. Jadi sebab gini, Budapest ini, Hongaria ini persis kayak Indonesia lah. Jadi budayanya cukup tinggi gitu ya, dan saya juga senang bahwa orang-orang sini tuh sangat menghargai karya budaya dari bangsa kita. Apa itu kemiripan antara warga Hongaria dengan masyarakat Indonesia sendiri? Begini aja, paling gampang ya. Kan kita punya gamelan ya, gamelan Jawa dan gamelan Bali ya. Kalau misalnya orang sini itu kita perkenalkan dengan peralatan gamelan dan gamelan ini dengan cepat dan mudah, mereka terus bisa mempelajari dan juga bermain dengan cukup baik gitu. Dan karena apa? Karena sense of art-nya tuh memang mereka tinggi gitu. Sama juga seperti Indonesia, kita mesti akui juga lah ya, orang-orang Indonesia itu bermusiknya kan biar gimana musik itu kan sangat universal ya. Itu kan mudah sekali anak-anak kita itu mengadop musik dari barat maupun dari manapun juga gitu. Jadi samaannya itulah. Jadi mungkin menurut sense saya, of culture-nya ya, budayanya kental begitu ya, Pak ya. Rasa seninya tinggi gitu. Dan kita pernah ya mengadakan kolaborasi konsep ya antara pemusik-pemusik Indonesia dengan pemusik Hongaria tahun lalu. Waktu kita bikin resepsi, kita mengundang 7 pemusik dari Indonesia. Itu 7 pemusik itu macam-macam ya, ada yang main keyboard, pokoknya 7 pemusik lah. Terus digabungkan dengan 14 pemusik dari Budapest ini. Mereka mengadakan konser dan kita juga mendatangkan Lea Simanjuntak untuk menyanyi. Dan menurut saya bagus banget gitu. Kan saya kan orang musik ya, jadi tahu. Iya, Bapak sendiri bisa main gitar ya, Pak, dengan baik ya, saya dengar. Ya bukan dengan baik. Saya bukan main gitar. Saya juga memang orang musik gitu. Cuman tapi orang sini tuh memang boleh lah gitu.
Dan dengan cepat mereka mengadop musik kita. Seperti juga anak-anak kita gitu. Mengadop musik barat kan cepat banget. Ya, selain pendidikan dan seni budaya, apalagi kerjasama di bidang apa lagi nih Pak? Sekarang yang serius ya. Yang serius itu begini. Jadi waktu kunjungan Perdana Menteri Hongaria ke Indonesia itu, beliau tuh sudah mengajak presiden kita, pemerintah kita, untuk bikin joint investment funds. Jadi satu dana yang apa namanya joint investment ya, yang dimana pemerintah Indonesia dan pemerintah Hongaria ini menaruh sejumlah dana. Dengan dana tersebut kita bisa melakukan proyek-proyek yang nilainya 3 atau 4 kali lipat dari dana yang ditempatkan. Misalnya, kalau misalnya pemerintah Indonesia itu taruh $200 juta, pemerintah Hongaria taruh $200, maka kita bisa melaksanakan proyek yang nilainya kalau 4 kali lipat berapa tuh? 1.200 miliar dolar. Ya, 1,2 miliar dolar. Nah, gitu. Nah, ini nantinya akan dipergunakan untuk apa itu Pak dananya? Tadinya itu untuk pembangunan ibu kota yang baru. Karena begini, karena Hongaria ini kan setiap negara pasti ada unggulannya ya. Unggulnya apa sih Hongaria ini? Hongaria ini unggul di bidang air dan lingkungan. Dan itu udah tidak terbantahkan. Karena apa? Karena satu Eropa ini dia memang juaranya lah kalau soal air. Jadi apa namanya? Air bersih maupun air lingkungan dan juga pemeliharaan lingkungan. Jadi kan presiden itu menginginkan ibu kota baru ini punya apa namanya yang ramah akan lingkungan gitu kan, dan tidak merusak environment gitu. Nah itu memang Hongaria ini jagonya gitu, kira-kira begitulah. Oke, dan baik. Ini yang ya, itu yang serius gitu. Di samping itu yang serius juga ya. Yang serius itu kan Hongaria ini kan adanya kan di tengah Eropa. Iya, betul. Jadi pemerintah kita itu sesuai dengan usulan KBRI sebenarnya akan membuat stockpile. Jadi menjadikan Hongaria ini stok untuk barang-barang ekspor Indonesia. Di mana dari sini kita akan mensuplai dari Eropa Tengah ke Eropa Timur maupun ke Eropa Barat. Jadi untuk kira-kira bukan menyaingi ya, jangan sampai kita tergantung terus sama Belanda misalnya, Rotterdam. Udah kelamaan kan, ratusan tahun kita tergantung. Jadi kenapa Hongaria ini dianggap strategis? Karena dia adanya di Eropa Tengah. Gitu. Ya, ini berbicara mengenai Eropa Tengah, ini kan sangat jauh ya jaraknya dari Indonesia. Saya jadi ingin tahu seberapa dalam sih wawasan atau seberapa tahu sih warga Hongaria, itu masyarakat Hongaria terhadap budaya ataupun Indonesia sendiri, Pak? Begini, waktu saya datang sini ya, saya juga berpikir nih berapa tahun, bagaimana sih pengetahuan orang Hongaria mengenai Indonesia? Ternyata saya surprise juga, mereka tuh tahu banget gitu. Jadi ada dua hal yang kita itu given bagi bangsa Indonesia ya, bagi kita semua. Satu, peran Bung Karno. Soekarno itu dikenal sekali di sini. Jadi itu nomor satu. Jadi nomor dua, Bali. Bali itu juga given ya. Semua orang kalau ketemu pasti ngomong Bali gitu. Jadi itu dua hal ini udah given bagi kita. Jadi kalau kita ngomong soal promosi, sebenarnya rata-rata orang sini udah tahu. Tapi saya boleh sedikit menggambarkan mengenai Hongaria sini ya. Hongaria ini penduduknya cuma 10 juta. Jadi kalau kita ngarepin mereka itu jadi turis di Indonesia juga mungkin nggak terlalu banyak ya, mungkin puluhan ribu orang aja yang per tahun yang datang ke Indonesia. Tetapi
Hongaria ini setiap tahun dikunjungi oleh 30 juta turis. Jadi Jadi ajaib mungkin memang. melalui Dan itu Hongaria, umumnya, turis-turis ini juga bisa diperkenalkan, begitu ya Pak ya? itu Iya. kamu udah ngerti itu. Nah, ngomong-ngomong mengenai ngomong-ngomong mengenai diperkenalkan ini, saya ingin juga mengajak Pak Dimas juga sekaligus juga pemirsa Nusantara TV untuk menyaksikan video yang dipersembahkan oleh warga Indonesia di sana untuk mempromosikan wisata Indonesia berikut ini. Pemirsa, itulah tadi persembahan dari warga negara Indonesia yang berada di Hongaria yang mempromosikan wisata Indonesia. Pak Dimas, ini sesuatu yang sangat istimewa. Tadi saya juga lihat Pak Dimas juga turut peran serta ya di dalam video itu. Dan ini merupakan juga suatu kehormatan Pak Dimas bisa berbincang-bincang dengan Anda. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada sore hari ini Pak Dimas. Yuk. Baik. Tanya boleh? Iya. Iya Pak, silakan. Saya juga terima kasih banyak atas kesempatan yang baik dari Nusantara TV ini. Walaupun saya baru dengerin Nusantara TV, mudah-mudahan bisa sukses ya. Iya jadi Pak, dengan ini juga banyak. jadi saya jadi akan lihat terus nih Nusantara TV ini. Terima kasih banyak Pak Dimas. Suatu kehormatan sekali lagi bisa berbincang-bincang dengan Pak Dimas. Terima kasih, selamat sore.